Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan teman-teman 0,32%. Data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,18 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 54%. Dan untuk Shiba masih berada di peringkat ke-14 ya, data dari CoinMarketCap. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini. BTC di angka 350 juta, ada kenaikan 0,12% teman-teman. Ethereum di 24.400.000, BNB 4,7 juta rupiah teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu riset gunakan dana dingin dana bebas ya dalam melakukan investment. Jadi untuk Shiba ada pergerakan baru untuk testnet Shibarium ya akan diluncurkan dalam 6 minggu teman-teman. Jadi Shiba belum mengumumkan tanggal peluncuran resmi untuk jaringan layer 2 yang akan datang. Shibarium namun Archangel pemberi pengaruh Shiba yang populer telah mengisyaratkan bahwa testnet untuk jaringan baru tersebut mungkin akan aktif dalam 6 minggu. Archangel membagikan gambar animasi seekor anjing yang bersembunyi di bawah batang pohon bersama dengan pernyataannya ya. Jadi jika ada Shibarium ini ditayangkan pada hari Valentine 14 Februari, namun jika tidak mengikuti apa yang disinggung Layer 2 mungkin tidak akan dirilis ya hingga pertengahan Maret. Shibarium sebelumnya seharusnya ditayangkan di kuartal 4 2022, tapi peluncurannya ditunda ya karena alasan teknis. Tanggal tersebut kemudian diundur menjadi awal 2023, namun ada sedikit pembaruan dari tim Shiba terkait peluncuran tersebut. Bahkan unifikasi tim yang membangun jaringan baru sedang dalam pembaruan baru. Selain itu, sebagian besar hype saat ini berpusat pada peluncuran Shibarium, dan kurangnya pembaruan yang relevan akan menghambat harga tersebut ya. Selain itu, menurut Lunar Crash, penyebutan sosial Shiba telah turun 9% selama keterlibatan sosial di 5,1%. Shiba baru-baru ini terdaftar dalam mata uang yang diterima di kartu debit virtual FCF Pi. Hanya dalam satu hari, pembayaran Shiba mencapai titik tertinggi sepanjang masa untuk sistem pembayaran. Selain itu, untuk FCF Pi mencantumkan bond dan lease dalam daftar mata uang yang diterima. Jadi bond diatur untuk menjadi token gas di dalam Shibarium, oleh karenanya banyak perusahaan mendaftarkan keturunan Shiba sebagai reaksi. Harga bond telah melonjak akhir-akhir ini dan koin telah naik sebesar 67% dalam grafik 30 hari. Selain itu telah meningkat sebesar 10% dalam grafik 7 hari. Saat berita dimuat, bond diperdagangkan pada 1,48%, naik 11% dalam 24 jam terakhir ya teman-teman. Dan di sini ada miliarder investor Charlie menegaskan Amerika Serikat harus melarang Bitcoin ya. Jadi ketika BTC sedang ada kenaikan ya, tapi ada ya, food ya terutama mereka yang ingin sherok ya pasti ya. Jadi mereka membuat berita-berita ya agar bisa dapat harga yang lebih murah lagi. Jadi untuk berita seperti itu dihiraukan aja ya, tapi untuk bahan ini ya teman-teman, pertimbangan buat teman-teman semua bisa lakukan sherok juga ya. Jadi Charlie Morgan ini wakil ketua Berkshire Hathaway dengan kata Warren Buffett menegaskan kembali sikapnya terhadap Bitcoin dan seluruh industri. Kali ini investor miliarder Amerika itu mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk melarang semua kripto karena mereka cenderung menyebabkan lebih banyak kerugian ya daripada kebaikan. Pasti dia ini sangkut ya teman-teman ya. Jadi dalam sebuah opini yang dipublikasikan di media arus utama Wall Street, Munger berpendapat bahwa perusahaan swasta yang belum diperiksa mengeluarkan ribuan mata uang kripto, mengutip kesenjangan dalam regulasi kripto di Amerika Serikat sebagai alasan untuk itu. Aset digital ini telah diperdagangkan secara publik tanpa persetujuan pengungkapan sebelumnya dari pemerintah dan menimbulkan resiko bagi kesehatan ekonomi negara. Investor miliarder itu menyamakan tingkat kapitalisme seperti yang diucapkan yang dikaitkan dengan penulis terkenal Amerika Mark tambang adalah lubang di tanah dengan pembohong di atasnya. Sambil menyalahkan kurangnya regulasi pemerintah, Munger berpendapat bahwa aset digital semacam itu bukanlah mata uang atau komoditas dan sekuritas. Dia mengklasifikasikan kripto sebagai kontrak perjudian di negara mana mereka secara tradisional diatur oleh negara yang bersaing dalam kelemahan. Jadi untuk mendukung pendapatnya, Munger mengutip dua preseden. Yang pertama adalah kasus di mana pemerintah komunis China baru-baru ini melarang kripto. Dia menyebutnya keputusan yang bijak ya karena mereka tahu bahwa mata uang seperti itu akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan.
Selanjutnya, kritikus Bitcoin menyebutkan sebuah insiden di Inggris pada awal 1700-an di mana negara tersebut melarang semua perdagangan publik dalam saham biasa baru. Larangan tersebut diakibatkan oleh rencana yang hancur ya, dan melibatkan pengumpulan keuntungan dalam menggunakan kapal layar untuk bergerak lambat dan berdagang dengan kurang-kurangan ya teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan Amerika Serikat setelah larangan kripto diberlakukan? Satu tindakan lagi mungkin masuk akal. Berterima kasih kepada pemimpin komunis yang atas teladannya yang luar biasa dan akal sehat tambah mujar ya teman-teman. Jadi untuk di sini juga ada Voyager yang bangkrut mengirim 270 billion Shiba ke crypto exchange. Jadi pemberi pinjaman kripto yang bangkrut telah mengirim 270 miliar Shiba dalam 3 transaksi, 90 miliar Coinbase, Kraken, dan Binance. Platform analitik on-chain, Loconchain, turun ke Twitter untuk mengungkapkan perkembangan hari ini, membagikan tautan ke detail transaksi. Pada saat penulisan, transfer terjadi kira-kira 12 jam yang lalu dengan yang pertama pergi apa yang ditandai oleh Loconchain sebagai alamat setoran Binance, dan pertangkapan layar dikirim menurut Loconchain dan dikonfirmasi oleh data di alamat Voyager. Pemberi pinjaman kripto yang sudah tidak beroperasi masih memiliki 6,8 triliun Shiba Inu. Tidak mengherankan itu telah mengangkat alis dalam komunitas kripto dengan banyak yang berspekulasi bahwa pemberi pinjaman kripto yang mati ingin menguangkan rally pasar terbaru untuk membayar kreditur. Selain itu, hal itu juga memicu kekhawatiran penjual Shiba Inu yang masuk. Ada sedikit tanda tentang hal ini pada waktu pers, karena token diperdagangkan di 12 naik 2,91% dalam 24 jam terakhir, sesuai dengan rally pasar yang lebih luas setelah keputusan kenaikan suku bunga Fed ya teman-teman. Dan Loconchain juga membagikan data dari PixelArt yang menunjukkan bahwa Voyager juga memindahkan aset kripto. Selain Shiba, per tweet PixelArt, Voyager memindahkan total kripto senilai 9,6 juta dolar ya. Dan aset lain juga ditransfer ke bursa meliputi sekitar 4,9 juta dolar di sini, 3050 Ethereum. Jadi ingatlah bahwa Voyager mengajukan kebangkrutan pada bulan Juli setelah runtuhnya ekosistem Terra pada bulan Mei. Saat ini tampaknya siap untuk menjual asetnya di Binance dalam sebuah kesepakatan yang akan membuat cabang Amerika Serikat dari bursa kripto terkemuka membayar 20 juta dolar ya, bahannya dalam bentuk tunai. Namun perlu dicatat teman-teman bahwa kesepakatan tersebut belum final, menunggu sidang pengadilan di kemudian hari dan menghadapi potensi penolakan dari Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat. Mengatakan tidak puas ya dengan pengungkapan Binance dan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat untuk resiko keamanan nasional. Khususnya Voyager awalnya membuat kesepakatan dengan FTX untuk asetnya, namun itu gagal setelah keruntuhan FTX dan tuduhan scammer terhadap pendirinya Sam Bankman-Fried, teman-teman. Oke, dan kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulannya di sini untuk testnet semoga saja segera diluncurkan ya, dan untuk BTC ya juga kita perlu pantau ya. Menurun menjadi merah ya, namun tetap kuat di atas 23.500. Jadi harga penurunan Kamis malam mengirim BTC dan kripto lainnya ke wilayah negatif dari tertinggi Rabu yang mengikuti kenaikan suku bunga moderat Federal Reserve. Jadi untuk di sini juga meskipun terjadi penurunan harga pada hari Kamis malam, optimisme terus mengalir melalui pasar kripto. Sehari setelah kenaikan harga moderat, Bank Sentral Amerika Serikat mengejutkan beberapa pengamat kebijakan moneter. BTC baru-baru ini diperdagangkan tepat di atas 23.500, turun 1,8% selama 24 jam terakhir, tapi masih jauh ya di atas dukungan minggu lalu dekat 23.000. Kripto terbesar telah meningkat sekitar 40% tahun ini di tengah meningkatnya optimisme investor tentang inflasi dan ekonomi. Dalam sebuah wawancara dengan program penggerak pertama, CoinDesk, Kepala Penelitian di Manajer Investasi Kanada mengatakan bahwa meskipun naik baru-baru ini, BTC masih diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 200 minggu. Jadi komentar Kronos, sesuai dengan laporan CoinDesk bahwa BTC S&P mendekati sinyal teknis bullish yang mudah dilacak dan salib emas. Ethereum bernasib sama pada hari itu dan turun melambat, juga turun 1,8% pada hari Rabu, teman-teman. Pasar ekuitas menikmati hari spanduk dengan Nasdaq dan S&P 500 yang berfokus pada teknologi masing-masing naik 3,2% dan 1,4%. Dan Kronos menambahkan bahwa pertumbuhan saat ini berkelanjutan. Saya pikir tidak masuk harga yang sangat bagus jika orang membeli. Mereka adalah tipe orang yang benar-benar ingin masuk ya. Dan jika tidak ada FOMO yang terjadi saat ini, meskipun kita sedang naik ya. Oke, jadi sekitar 32 miliar Bitcoin ini berpindah tangan pada hari Kamis, meningkat 20% dari hari sebelumnya. Dan 40% lebih tinggi dari BTC senilai 23 miliar dolar ya, yang diperdagangkan sehari sebelum keputusan Fed. Oke, jadi seperti ini dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.